dari TI 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai proses manufaktur. Materi ini membahas pengertian manufaktur, tujuan proses manufaktur, pengecoran logam, pembentukan logam, hingga jenis-jenis proses pembentukan logam. Baik, selanjutnya pada slide 1 di sini ada pengertian proses manufaktur. Proses manufaktur merupakan kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin, tenaga kerja, energi, dan teknologi tertentu. Dalam dunia industri, proses manufaktur bertujuan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, jumlah yang sesuai kebutuhan, serta biaya produksi yang efisien. Perkembangan teknologi membuat proses manufaktur menjadi semakin cepat, presisi, dan mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar. Contoh produk yang dihasilkan manufaktur yaitu seperti mobil, motor, peralatan rumah tangga, handphone, dan komponen mesin. Selanjutnya ada tujuan proses manufaktur. Sini yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi produksi berarti barang dapat dibuat lebih cepat. Yang kedua yaitu mengurangi biaya produksi, yaitu biaya produksi ditekan agar perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk. Kualitas produk dijaga agar konsumen puas. Yang keempat memenuhi kebutuhan pasar, yang dimana produksi disesuaikan dengan permintaan pasar. Lanjut, ini ada jenis proses produksi. Dalam manufaktur terdapat beberapa jenis proses produksi, salah satunya yaitu pengecoran logam dan pembentukan logam. Sini ada job order, jenis produksinya, yaitu karakteristiknya berdasarkan pesanan. Contoh produknya itu mebel. Terus di sini ada batch, karakteristiknya yaitu produksi perkelompokan, yaitu produknya itu roti. Selanjutnya itu mass production, karakteristiknya produksi massal, produksinya yaitu mobil. Selanjutnya ada continuous, karakteristiknya produksi terus menerus, itu dengan contoh produknya yaitu minyak. Pengecoran digunakan untuk membuat bentuk kompleks. Pembentukan logam digunakan untuk mengubah bentuk material menggunakan gaya tekan atau tarik. Sini ada pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses manufaktur dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang memiliki bentuk tertentu. Setelah logam mendingin dan mengeras, hasil pengecoran akan membentuk produk sesuai bentuk rongga cetakan. Proses ini banyak digunakan karena mampu menghasilkan bentuk produk yang kompleks dan ukuran yang beragam. Ini ada contoh produk, jenis, dan material. Itu produk blok mesin, jenis pengecorannya yaitu sand casting, materialnya yaitu cast iron. Terus ada pelek mobil, jenis pengecorannya ada die casting, menggunakan material aluminium. Terus ada pipa besi, jenis pengecorannya ada sand casting, materialnya menggunakan baja. Ada baling-baling kapal,
Jenis pengecorannya ada investment casting, material ada bronze. Lalu ada gear industri. Jenis pengecorannya yaitu sand casting, menggunakan material baja. Ada wajan, gunakan pengecoran sand casting juga, dan menggunakan material aluminium atau besi cor. Keuntungan pengecoran logam adalah dapat menghasilkan bentuk yang rumit dan ukuran yang beragam. Lanjut. Ada pengecoran pasir. Pengecoran pasir merupakan metode pengecoran yang paling umum digunakan di industri manufaktur. Cetakan dibuat menggunakan pasir silika yang dicampur bahan perekat agar memiliki kekuatan yang cukup. Metode ini memiliki biaya yang relatif murah, mudah dibuat, dan dapat digunakan untuk memproduksi benda berukuran kecil hingga besar. Di sini ada contoh produk pengecoran pasir. Itu di sini ada blok mesin menggunakan material cast iron. Itu kegunaan untuk mesin kendaraan. Lalu ada rumah pompa menggunakan material baja cor. Kegunaannya itu sistem pompa. Lalu ada wajan menggunakan material baja cor. Kegunaannya yaitu peralatan masak. Lalu pipa besi menggunakan material baja. Kegunaannya itu saluran industri. Ada gear menggunakan material baja cor. Kegunaannya yaitu transmisi mesin. Yang terakhir ada puli menggunakan besi cor. Itu kegunaannya sistem pemindahan daya. Lanjut. Di sini ada jenis pola pengecoran dan tahapan pengecoran. Jenis pola pengecoran. Dalam proses pengecoran, pola digunakan sebagai bentuk awal produk yang akan dicetak. Terdapat beberapa jenis pola seperti solid pattern, ada split pattern, dan batch flat pattern, Bancroft and Drag pattern. Pemilihan jenis pola disesuaikan dengan bentuk produk, tingkat kerumitan, dan jumlah produksi yang diinginkan. Lalu selanjutnya tahapan pengecoran. Proses pengecoran dimulai dari pembuatan pola, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan cetakan pasir. Setelah cetakan selesai, logam cair dituangkan ke dalam rongga cetakan dan didinginkan sehingga mengeras. Tahapan terakhir adalah pembongkaran cetakan, pembersihan produk cor, dan proses finishing. Lanjut. Sini ada jenis tungku peleburan. Slide ini menjelaskan jenis tungku yang digunakan untuk melelehkan logam sebelum dilakukan pengecoran. Sini ada contoh tungkunya, fungsi dan bahan bakar. Ada pola berfungsi untuk meleburkan cast iron, menggunakan bahan bakar batu bara. Lalu ada script, fungsinya yaitu logam non ferro, menggunakan bahan bakar gas atau minyak. Lalu ada electric arc, menggunakan fungsinya yaitu cast steel, menggunakan bahan listrik. Lalu yang terakhir ada industrian alloy and industrion, menggunakan fungsinya yaitu alloy dan steel. Bahan bakarnya yaitu harus AC.
pada pengocoran dan pembentukan logam. Dalam proses pengocoran terdapat beberapa cacat yang dapat terjadi. Di sini ada misrun terjadi karena logam membentuk terlalu cepat. Lalu ada full shoot terjadi akibat dua aliran logam tidak menyatu. Lalu ada screen cavity akibat penyusutan logam. Lalu ada sand blow disebabkan gas terperangkap. Lalu di sini pembentukan logam dilakukan dengan deformasi plastik. Gaya yang digunakan berupa tekan, tarik, dan tekuk. Lalu proses ini menghasilkan bentuk sesuai kebutuhan. Selanjutnya, klasifikasi pembentukan logam, yaitu ada jenis, proses, dan contoh produk. Bisa ada baldeformation, proses yaitu menggunakan proses rolling. Contoh produknya yaitu plat baja. Lalu ada baldeformation sama menggunakan proses forging. Contoh produknya yaitu gear. Selanjutnya ada baldeformation juga, cuman prosesnya beda juga, menggunakan proses extrusion. Produk yang dihasilkannya yaitu pipa. Lalu yang terakhir ada sheet metal, menggunakan proses bending. Contoh produknya yaitu bodi mobil. Lanjut. Sini ada rolling and forging. Rolling merupakan proses pembentukan logam dengan cara mengurangi ketebalan benda kerja menggunakan dua roll yang berputar berlawanan arah. Proses rolling banyak digunakan pada industri baja dan aluminium karena mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi. Sedangkan forging adalah proses pembentukan logam dengan memberikan tekanan tinggi pada material menggunakan dies atau cetakan khusus. Proses ini menghasilkan produk dengan kekuatan mekanik yang tinggi sehingga banyak digunakan pada komponen otomotif, pesawat, dan mesin industri. Selanjutnya ada extrusion dan drawing. Extrusion merupakan proses pembentukan logam dengan cara mendorong material melalui sebuah die sehingga menghasilkan bentuk penampang tertentu. Proses ini sering digunakan untuk membuat pipa, batang aluminium, dan berbagai profil logam lainnya karena mampu menghasilkan bentuk yang kompleks. Lalu drawing adalah proses pengurangan luas penampang materi dengan cara menarik logam melalui die. Wire drawing digunakan untuk membuat kawat dengan diameter kecil, sedangkan bar drawing digunakan untuk batang logam berdiameter lebih besar. Proses ini mampu menghasilkan dimensi yang presisi dan permukaan yang halus.
dari semua materi tersebut, di sini proses manufaktur merupakan proses penting dalam dunia industri yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Dalam proses manufaktur terdapat berbagai metode, salah satunya adalah pengocoran logam dan pembentukan logam. Pengocoran logam dilakukan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan, sedangkan pembentukan logam dilakukan dengan memberikan gaya pada material sehingga berubah bentuk. Pengocoran pasir menjadi metode yang paling banyak digunakan karena biaya produksinya relatif murah, mudah dibuat, dan mampu menghasilkan produk dengan ukuran kecil hingga besar. Selain itu, proses pembentukan logam seperti rolling, forging, extrusion, dan drawing juga banyak digunakan karena mampu menghasilkan produk yang kuat, presisi, dan efisiensi untuk produk massal. Dengan memahami berbagai proses manufaktur, perusahaan dapat memilih metode produksi yang sesuai dengan kebutuhan produk sehingga kualitas, efisiensi, dan produktivitas dapat meningkat. Sekian presentasi saya. Apabila banyak kekurangan, mau disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian.